Ya, shalom untuk semua kita. Baik, teman-teman terkasih, Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat rindu Tuhan. Di tengah perjuangan iman kami, dalam menjalani hari-hari kami, sungguh kami dapat tetap setia. Karena Tuhan hanya Tuhan yang sanggup untuk menilai kedalaman hati kami, kesungguhan hati kami di dalam mengikut Tuhan, di dalam mengimani Yesus Kristus Tuhan yang adalah juru selamat kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, atau pada malam hari ini, dan hamba berdoa, biarlah Roh Kudus sungguh memimpin kami, baik hamba yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan, demikian juga semua saudara-saudaraku Tuhan, dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan juga dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Jeffrey yang telah menolong atau yang telah selama ini setia untuk boleh membantu kita semua untuk kita dapat bersahati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Apapun keadaan kita, apapun kondisi, situasi hati kita pada malam hari ini, kita semua akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, saya mengambil judul atau tema adalah kuatkan hatimu. Dan bagian firman Tuhan dari kitab Yosua pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-9 dan ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan mendukung akan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kitab Yosua pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-9 demikian bunyi firman Tuhan. Kita dapat mendengarkannya bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, pada malam hari ini saya tidak akan menjelaskan atau menerangkan secara rinci latar belakang daripada bagian firman Tuhan ini. Intinya adalah Yosua pengganti Musa, di mana dia menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kenapa sampai Tuhan memerintahkan atau Tuhan mengatakan kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya? Dan ini tidak satu kali Bapak Ibu, kalau kita baca ya nanti kalau Bapak Ibu Saudara dapat membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18, akan ditunjukkan bahwa beberapa kali Tuhan mengatakan kepada Yosua untuk menguatkan hatinya dan jangan kecut hatinya. Baik, sebelum kita lebih jauh untuk membahas akan bagian firman Tuhan ini, izinkan saya untuk boleh menerangkan sedikit saja ya untuk kita ketahui tentang hati. Hati di sini bukan berbicara tentang organ tubuh. Kalau organ tubuh mungkin kita semua sudah tahu ya. Kalau hati itu biasa dibilang liver. Atau hati adalah organ penting yang terletak di rongga perut bagian kanan atas, tepat di bawah tulang rusuk. Dan fungsinya sangat penting termasuk bagian anggota tubuh, organ tubuh yang sangat penting. Yaitu untuk memproses nutrisi, membersihkan darah dari zat berbahaya, memproduksi cairan empedu, memproduksi protein, dan sebagainya. Berbagai fungsi vital lainnya. Tetapi pada malam hari ini ternyata firman Tuhan yang disampaikan, kalau hati menurut Alkitab, dikatakan bahwa hati merupakan pusat pikiran, perasaan, emosi, dan kehendak manusia. Dan tempat di mana seseorang memiliki hubungan dengan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar, ini cukup lagu lama ya, mungkin Pak Jeffrey juga pernah dengar atau teman-teman pernah dengar, lagunya seperti ini.
into my heart, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Jadi di hati kita, itulah tempat di mana seseorang memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sungguh di dalam hati kita ada Kristus bertahta di dalam hati kita? Di mana pribadi yang begitu besar kasihnya, yang tidak terukur kasihnya, dengan sepenuh hati, dengan setulus hati berkorban, mati tersalibkan untuk saya dan untuk kita semua. Karena itu pada malam hari ini kita akan melihat bahwa hati bukan saja pusat dari segala pikiran, perasaan, emosi, dan sebagainya, tetapi juga merupakan pencerminan karakter kita. Jadi karakter kita dapat terlihat, yaitu berkaitan dengan hati yang kita miliki. Apakah kita tulus mengasihi? Apakah kita tulus memperhatikan? Itu terlihat dari ungkapan. Karena apa yang keluar, Tuhan Yesus katakan, apa yang keluar dari bibir mulut kita itu terluap dari hati kita. Walaupun mungkin secara candaan. Tetapi itu dari hati kita. Karena itu hati menunjukkan juga bagaimana karakter kita. Pada saat ini, itu yang pertama adalah tentang hati ya. Jadi bukan sekali lagi bukan organ, walaupun cukup penting, tetapi juga ini berbicara tentang secara Alkitab yaitu pusat dari segala sesuatu. Karena itu yang kedua kita melihat, mengapa kita harus menguatkan hati kita? Seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua pada waktu lalu, pada zaman perjanjian lama yang kita belum ada. Tetapi apa manfaat firman Tuhan ini untuk kita saat ini? Berbicara untuk kita saat ini. Mengapa kita harus menguatkan hati kita? Karena itu adalah perintah Tuhan. Saudaraku terkasih. Pada ayatnya yang ke-6, saya akan bacakan secara cepat, dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pada ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayatnya yang ke-9 yang merupakan tema kita, kuatkan. Bukankah telah kukatakan atau bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Jadi untuk menguatkan hati itu bukan hanya karena kita mau, enggak. Tapi itu karena perintah Tuhan. Yang bukan saja pada Yosua pada saat itu, tapi juga pada kita. Karena Yosua akan memasuki tanah Kanaan penuh dengan banyak hal. Penuh dengan hal-hal yang harus dia berperang di dalamnya secara fisik. Tetapi kalau kita saat ini, kita menguatkan hati kita karena itu perintah Tuhan. Karena itu merupakan apa yang Tuhan sampaikan. Sehingga sungguh, di mana dengan perintah Tuhan ini, kalau kita tidak menguatkan hati, kita dapat merasakan ya, karena hati kita itu perasaan kita. Apakah di saat bangun pagi kita merasakan, aduh kok moodku nggak nyaman ya? Aku kok rasanya malas sekali untuk bangun pagi dan aku kok rasanya tidak bersemangat untuk menjalani hari ini. Nah, bagaimana saat kita berhadapan dengan situasi itu? Kita harus menguatkan hati kita. Oh tidak, perasaanku tidak boleh seperti itu. Aku harus bangkit untuk berdoa. Aku harus bangkit untuk membaca firman. Karena kita yang memiliki hati kita gitu. Kita yang tahu kedalaman hati kita. Dan memang dikatakan dalamnya laut bisa kita ukur. Dalamnya hati kita tidak bisa ukur. Hanya kita dan Tuhan yang tahu, Bapak Ibu. Dan saya tidak tahu kondisi apa yang saat ini saudara-saudara atau teman-teman sesama GKM sedang rasakan. Bagaimana hatinya saat ini, apakah bergembira, apakah bersukacita, dan sebagainya. Bahkan kitab Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Kita harus menjaganya dengan sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh, di mana pada kitab Amsal 24 ayat 10 juga katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Seperti yang disampaikan juga oleh Tuhan Allah kepada Yosua, dikatakan ayat 9 ya, bagian B-nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Janganlah kecut dan tawar hati. Sama seperti masakan, bukan? Seindah apapun diberikan atau seindah apapun dihias masakan atau makanan, kalau tidak sama sekali dikasih garam, rasa tawar, maka akan membuat selera makan kita tidak nyaman ya. Saya penderita hipertensi ya, penderita hipertensi karena keturunan. Dikatakan bahwa walaupun tidak sama sekali makan garam itu ya, tidak dikasih garam itu rasanya hambar. Walaupun begitu enaknya dimasak itu, tapi karena tidak ada garamnya atau sedikit pun terasa hambar, dan itu membuat selera makan pun berkurang. Tetapi itu yang harus saya jalani. Nah, pada malam hari ini, apakah di antara kita ada yang tawar hati? Teman-teman GKM, apakah sungguh bergumul, kenapa sih Tuhan? Aku kok nggak pernah berhasil mengatasi moodku. Kenapa sih Tuhan, aku gagal dan gagal selalu Tuhan. Firman Tuhan katakan, mari jangan tawar hati pada masa kesesakan. Mungkin saudara atau kita begitu bergumul dengan anggota keluarga kita yang sungguh naik turun secara pergumulan kesehatannya. Para caregiver, jangan sampai kecut hati. Jangan sampai tawar hati. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita mengatasi hal itu, bukan? Kita sudah berusaha tapi seakan-akan kita gagal. Karena itu kita harus menguatkan hati kita supaya apa? Bukan hanya karena itu perintah Tuhan. Supaya kita tidak menjadi lemah. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hati kita simpan janji Tuhan. Terlalu banyak janji-janji penyertaan Tuhan. Terlalu banyak perintah-perintah Tuhan. Semuanya diberikan untuk kita supaya kita memeliharanya dalam hati kita. Karena hanya itu kekuatan kita. Apakah dia seorang GKM, apakah dia seorang caregiver. Belajar untuk menyimpan firman Tuhan dalam hati. Nah, mengapa juga supaya kita harus menguatkan hati kita? Karena kita melawan akan kekuatan di luar Tuhan yang diberikan oleh si jahat untuk melemahkan kita, melemahkan iman kita. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9a, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dengan iman yang teguh. Bagaimana kita dapat melawan si jahat itu dengan iman kita kalau hati kita tidak menyimpan firman Tuhan? Itu menjadi pertanyaan dan menjadi refleksi bagi kita. Kemudian seterusnya, bagaimana supaya hati kita tetap kuat teguh? Tidak ada kata lain, teman-teman atau saudara-saudara, yaitu kita harus memperkatakan atau kita harus menyimpan tadi yang sudah saya katakan, yaitu firman Tuhan. Hanya itu kekuatan kita. Yosua 1 ayat 8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak ada kata lain. Sesibuk apapun kita, di saat Tuhan merindukan kita untuk datang padanya. Saudara-saudaraku terkasih, memang tidak mudah ya. Kita harus belajar menyangkali diri kita sebagai GKM. Oh, aku kan memang begini. Aku nggak bisa paksakan diriku seperti ini. Kita tidak boleh jatuh di dalam mengasihani diri kita.
Memang kita harus mengasihi diri kita, tetapi bukan mengasihani dalam tanda petik, yaitu kita tinggal diam dalam keadaan kita tidak. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kuasa. Ada kuasa dalam perkataan kita. Makanya kenapa bagian firman Tuhan ini kata, perkatakanlah firman Tuhan itu. Makanya sangat berbeda, teman-teman, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam hati dengan bergumam, tetapi kalau kita mendengar, kita membaca dengan suara yang bisa membuat telinga kita mendengar, maka itu akan termemori di dalam otak kita. Kita akan mengingat itu. Apalagi kalau kita mencatat. Itu akan membawa organ tubuh kita untuk meneruskan apa yang kita perkatakan itu. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa ada kuasa dalam perkataan. Karena itu teman-teman sesama GKM, jangan patah semangat. Jangan putus asa dalam menghadapi akan mungkin keberadaan kita atau menghadapi segala hal yang ada di dunia ini. Berkatakan, aku berhasil karena Tuhan besertaku. Aku akan menjadi pribadi yang menang melawan segala pikiranku. Aku akan menjadi pribadi yang kuat karena Tuhan ada bersamaku. Dan aku akan melakukan perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu, sebagai kesimpulan, para caregiver, perkatakan firman Tuhan kepada anggota keluarga kita yang kita sedang menggumulinya. Saya boleh ada sebagaimana saya ada saat ini. Karena seperti yang sudah saya saksikan, karena almarhum mama saya tidak pernah malu untuk membawa saya ke persekutuan-persekutuan doa. Mendampingi saya dengan kesetiaannya. Setiap pagi berdoa untuk saya. Menumpang tangan di atas kepala saya. Dan inilah saya sampai saat ini. Akhirnya saya boleh terus menang setiap hari. Memang bergumul. Aduh Tuhan, kok ini nggak nyaman. Hatiku kok nggak nyaman. Tetapi puji Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu setia mengingatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai kesimpulan, kalau Tuhan Yesus yang tidak memandang rupa itu mampu menyelidiki kedalaman hati kita, yang Tuhan inginkan adalah kita setia. Karena itulah telah dibuktikan kesetiaan Tuhan Yesus ya sampai Tuhan Yesus mati tersalibkan. Untuk semua orang, firman Tuhan katakan untuk semua orang. Berarti kita juga yang dengan mungkin kondisi kejiwaan kita bermasalah, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus mau mati berkorban untuk kita. Yang mungkin kita katakan diriku tidak ada gunanya, aku selalu begini, selalu begini. Ingat, Tuhan Yesus mau mati untuk saudara dan saya. Artinya apa? Tuhan tidak memandang. Tetapi sejauh mana kita memprioritaskan Tuhan. Sejauh mana kita menempatkan Tuhan di dalam hati kita. Dia telah ada di dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Setia sampai akhir. Jadi biarlah dengan menjaga hati kita, dengan bergaul karib dengan Tuhan, yang selalu merindukan kita untuk datang padanya, akan membawa kita semakin setia kepada Tuhan dan kita dikuatkan senantiasa dalam menghadapi hari-hari yang semakin sulit ini. Tetap semangat, tetap sukacita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Baik, sebelum saya serahkan kepada Pak Jeffrey, mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba sangat terbatas Tuhan di dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Tetapi hamba sangat percaya akan kekuatan Allah di dalam hati kami semua, Roh Kudus. Baik kepada setiap teman-teman GKM Tuhan, demikian juga para caregiver, Bapak Ibu terkasih. Tuhan, kami membutuhkan Tuhan setiap hari. Kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk menerapkan firman Tuhan ini. Sehingga hati kami boleh tetap teguh, kuat di dalam mengiring Tuhan. Walaupun mungkin kami jatuh bangun Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kami tergeletak. Kami boleh turun satu tingkat mungkin Tuhan. Tetapi kami akan naik 2 tingkat. Karena kami tidak sendiri. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Permuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Haleluya. Amin. Ya, silakan Pak Jeffrey.